Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami syukuri atas anugerah-Mu Tuhan. Setiap langkah hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun langkah hidup kami. Hari ini, hari istimewa, kami datang kepadamu. Kami beribadah kepadamu. Kami memuji-muji Engkau, mengagungkan nama Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan untuk mengurapi hamba-Mu, untuk mengurapi setiap pribadi anak-anak, untuk melamat bangsa dan negara Indonesia secara khusus, karena Indonesia pada akhir zaman ini dalam puncaknya kegerakan, Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang telah Kau pilih sejak purbakala. Inilah kami Tuhan. Kami persiapkan hidup kami, Kau lengkapi dengan kuasa. Setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ibadah ini, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini, Engkau sedang berperkara untuk Indonesia. Engkau sedang mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Bapa, terima kasih. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Kami mohon berkat-berkat-Mu dalam setiap perkataan firman-Mu. Turun kuasa-Mu melawat setiap pribadi, melawat Indonesia. Indonesia diberkati dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus Kristus sangat memberkati kita semuanya. Dan saat ini kita bersyukur bisa berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sesi ketiga saya sampaikan, kuasa Tuhan memelihara di tengah-tengah keguncangan bumi ini. Jadi dua hal yang akan saya sampaikan, kegoncangan dan perlindungan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Ada perlindungan, ada pemeliharaan di tengah-tengah kegoncangan dunia ini, karena semuanya menggenapi firman Tuhan. Sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini, Tuhan akan memungkas dunia ini, dipamungkas, akan mengalami banyak musibah. Beberapa tahun yang lalu saya sampaikan, sampah itu bukan ini kayu, rumput, tetapi sekarang sampah itu rumah, mobil. Kalau dalam melihat itu banjir itu, sampah itu mobil banyak sekali. Karena banjir, rumah, orang-orang. Hari-hari ini banyak musibah, tapi itu belum apa-apa. Kita akan membaca firman, dialah kita mendapatkan suatu perlindungan dari Tuhan. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 12. Wahyu pasal 3 mulai dari ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, terus, Aku datang segera. ya, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru
di dalam bait suci Allahku. Menang di dalam iman, tetap teguh, berpegang teguh pada firman, janji-janji Tuhan dipegang. Jangan noleh kanan kiri, fokus kepada Kristus. Di dunia ini, bahkan di surga, yang rela dikorbankan tubuh jiwa rohnya, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Pengorbanannya untuk mengangkat kehidupan manusia, pengorbanannya untuk menghapus dosa-dosa umat manusia. Secara khusus orang yang percaya itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Lanjut. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya ulang lagi, firman ini roh. Firman ini bukan tubuh yang tertulis di kertas ini. Firman ini roh, hidup, bukan mati. Jadi kalau firman ini disampaikan, di situ berbicara pemeliharaan. Roh saudara menangkap, percaya, aku dipelihara Tuhan. Pemeliharaan itu turun dalam hidupmu. Kalau firman bicara kuasa bilur-bilur Yesus Kristus yang berdarah, kuasa kesembuhan baru turun dalam kehidupan saudara. Kalau saudara yang sakit menangkap, aku disembuhkan, dosaku diampuni, itu kuasa roh turun dalam kehidupan saudara. Roh, sekali lagi roh, bukan daging. Firman bukan daging. Memang dia pernah menjadi daging, tetapi di saat dia menjadi daging, dia turut merasakan penderitaan manusia, sehingga dia bisa menolong mereka yang mengalami cobaan, mereka yang mengalami tekanan hidup, dia bisa menolong. Amin. Kalau saudara terbuka jiwa roh saudara, pikiran saudara, karena dalam jiwa itu ada pikiran, saudara membuka hati, tangkap setiap butir firman. Kalau Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, berarti kuasa Tuhan menyertai saudara. Setiap butir firman tidak mungkin kalau tidak turun dalam kehidupan saudara, asal diperhatikan. Dan tidak mungkin sepanjang khotbah untuk saudara semua. Ini dibagikan untuk setiap kekasih-kekasihnya. Yang membuka diri itu akan mendapatkan lawatan Tuhan. Seperti kemarin saya itu mengikuti seminar, mengikuti seminar Kitab Perjanjian Baru sesi kedua. Ini secara khusus yang saya ambil itu Mazmur 118. Saya minta dibacakan di situ. Adakah? Tolong nggak bacakan. Ayo gerak cepat. Ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian merayakan kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba yang keras bacanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Coba yang mantap bacanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya saudara, di dalam Alkitab
terjemahan baru edisi pertama itu bahwasannya. Nah, di situ bahasanya dipermudah. Sesungguhnya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bukan bahwasannya lagi. Jadi Alkitab terjemahan baru sesi kedua dari Dirjen Bimas Kristen Pusat Kementerian Agama, kita dikasih 20 ya? 40? 20. Silakan saudara yang belum punya. 40. Silakan untuk bilang sama Ibu Gembala, karena kalau saudara beli ini mahal. Itu yang dibaca sabda tadi. Jadi bahwasannya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Sesungguhnya. Ini saya tampilkan dulu mengenai kasih setia Tuhan sedang turun sekarang ini dalam kehidupan saudara. Kalau sudah sambut terima kasih Tuhan buat kasih setiamu menyertai hidupku. Kalau saudara mengalami kekecewaan dalam hidup, lingkungan saudara, dalam usaha saudara, kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sekali lagi, untuk Alkitab terjemahan baru sesi kedua, kita mendapatkan berkat dari Dirjen Bimas Kristen Pusat. Silahkan saudara untuk ambil gratis dari sana, dan sistemmu pun gratis, tidak dijual. Bahasanya lebih mudah dimengerti. Jadi yang bahwasannya itu diganti sesungguhnya. Yang lebih enak toh? Ya silakan, itu ditumpuk di situ banyak. Oke, ini hasil seminar kemarin. Banyak yang disampaikan untuk bahasa-bahasa itu, yang menerjemahkan siapa-siapa. Yang saya tangkap, oh ini maknanya. Yang lain juga untuk lebih mudah umat yang dikasih Tuhan itu untuk menerima kebenaran itu. Amin. Oke, saya lanjutkan. Jadi di tengah-tengah kegoncangan dunia ini, kemarin hari Minggu kita sudah diberitahu bagaimana caranya. Misal terjadi gonjang-ganjing, ada bangkai di sekitar kita, kanan kiri kita hanya melihatnya. Kenapa? Tidak bisa menolong. Mengapa kita masih hidup? Ada malaikat yang melindungi. Mazmur 91 ayat 11. Karena malaikatnya diutusnya untuk menjaga engkau di segala jalan kita. Baca dulu sana. Ayat 11. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, sudah. Di segala jalanmu. Malaikat Tuhan, pelayanan malaikat Tuhan itu dikhususkan untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Ibrani pasal 1 ayat 14. Mereka diutus, mereka itu roh-roh untuk melayani orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Pelayanan malaikat seperti badai api, nyala api, kita dikelilingi api. Nah, kalau orang matanya itu melihat, itu orang kok seperti kebakaran. Ternyata di situ rajut aling perlindungan. Malaikat melindungi. Amin. Nah, ini pengertian. Kita akan menjauh di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1, lanjut. Wahyu pasal 9 mulai dari ayat yang pertama. Ini bunyi firman Tuhan. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi,
dan kepadanya diberikan anak kucing lubang jurang maut. Ya, terus Maka dibukakannya itu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. yang kelima, Dan mereka akan diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. ya, terus Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. saudara, ini lebih dari gempa, lebih dari banjir, lebih dari angin puting beliung. Dan ini saudara percaya firman Tuhan akan terjadi, saudara. Sampai menderitanya mereka berdoa ingin mati, tidak bisa mati. Lantas kita bagaimana? Nah, ini ayat 4 kita ulang lagi di sini. Ayat yang keempat, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, ada 2 hal di sini. Binatang itu dipesan jangan merusak pohon-pohon, tanaman-tanaman jangan dirusak. Hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah. Coba kita baca Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, Ya, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, percaya kepada Yesus Kristus, itu dimeterai, dikasih tanda di dahinya. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Dimeterai dengan Roh Kudus. Sementara di akhir zaman itu akan muncul zaman antikris. Orang-orang yang tidak mau menerima meterainya antikris. Meterainya antikris berapa? Angka 666. Kalau tidak mau pakai meterai itu, lehernya digorok. Kalau Dokter Daniel beberapa minggu lalu itu, beberapa yang lalu ya itu, kemarinnya dia sampaikan mengenai firman.
mengenai kedokteran dia. Tapi di akhir zaman ini nanti untuk angka 66 itu disusupkan melalui chip ke dalam tubuh. Itu sudah lengkap di dalamnya. Dokter Daniel itu pernah dia melihat penglihatan mengenai chip itu di dalamnya. Dan dia belum kesaksian kelihatan waktu itu. Itu nanti manusia itu jarak 200 meter tinggalnya sudah ketahuan. Misalnya orangnya di sini, dari 200 meter sudah kelihatan. Padahal sudah sembunyi-sembunyi. Itu di saat zaman antikris. Ya lagi, kalau tidak memakai itu, dibunuh dengan caranya, karena itu sudah internasional. Tetapi saudara, Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, bagi kamu di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya Yesus Kristus Juru Selamatku, kamu dimetre dengan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau orang itu ada metre Roh Kudus, di saat sangkakala yang kelima nanti ditiup, muncul binatang yang ada sengatnya seperti sengat kalajengking itu. Kalau nyengat, siksaan itu sampai 5 bulan. Padahal kalau disengat kalajengking sebentar saja udah meriang, panas, dingin. Itu kalau kenyataan. Dan nanti kalau ini terjadi, Wahyu pasal yang ke-9 ini, saudara tidak usah takut. Kalau ada metre Roh Kudus dalam diri saudara, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dimetre sampai kita mendapatkan seluruhnya, utuh menjadi milik Allah. Kalau milik Allah, siapa yang mau menyentuh milik Allah? Jadi metre Roh Kudus sangat penting. Amin. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan Roh Kudus? Percaya Yesus Kristus penebus dosa, alias juru selamat. Amin. Sekarang di dalam Wahyu pasal 8, ini cara untuk kita ini, supaya Roh Kudus permanen dalam kehidupan kita. Metre itu tidak hilang, metre itu tidak diganti dengan angka 666. Berarti seperti jemaat Philadelphia, tekun, teguh, berpegang teguh firman Tuhan. Wahyu 8 ayat 1. Meterai yang ketujuh. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Jadi Allah itu sangat menghargai kesatuan kerukunan. Ini antara gereja bangsa kafir dan gereja bangsa Israel itu menyatu dalam kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Mereka aktivitasnya menyembah, mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, terus? Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya
diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus, dan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya, ini terus. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi gunung disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, orang yang mendapatkan meterai Allah, menjadi milik Allah itu di saat bumi ini gonjang-ganjing, dipamungkas. Orang yang memiliki meterai Allah itu aktivitasnya menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Di situ ada dua mezbah yang memiliki peranan yang sangat kuat, itu mezbah kurban bakaran. Api itu dari mezbah kurban bakaran, artinya bisa tegak tercacak dalam doa sembah itu kalau menghargai kurban Kristus, menyukuri kurban Kristus. Bagaimana cara menyukuri kurban Kristus? Kalau salah minta ampun, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon ampun, mohon disucikan. Kekuatan korban Kristus membasuh, mengalir, membersihkan tubuh jiwa roh kita, sehingga ada kekuatan untuk duduk menyembah, memuliakan nama Tuhan, bisa bermazmur, bisa menaikkan doa-doa dengan bahasa-bahasa hikmat marifat, bisa berbahasa roh. Coba kalau saudara menyimpan akar pahit, benci dengan sesama, bahasa roh itu kabur. Pernah ngalami? Saya pernah ngalami, saudara. Tapi setelah saya mohon ampun, memberkati dalam doa, Tuhan berkati si A, si B yang mengecewakan saya, yang membuat orang itu sengsara. Ampuni Tuhan, ampuni dia, berkati dia pengampun. Setelah itu saudara, bahasa roh yang saya miliki itu kembali bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Padahal saat itu posisi saya puasa. Nah ini, saya sudah berpuasa, saya sudah sini, kok seperti ini? Kalau masih menyimpan rasa jengkel dengan sesama, menyiksa diri. Nah, puasa itu untuk meluruhkan segala kelaliman, diluruhkan, disingkirkan dari diri, memberkati sesama. Jangan menyimpan akar pahit, jangan menyimpan kebencian terhadap sesama, apalagi kakak adik, apalagi suami istri. Saling mengasihi. Kalau saudara melihat gambar tabernakel, ada papan jenang itu bisa tegak tercacak, bisa disalut emas. Saudara tahu itu bahannya apa? Kayu penaga. Alasnya itu, umpaknya itu dari perak. Perak itu bicara ketebusan, emas itu bicara kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Tahukah saudara, di situ ada pasak dan sengkang. Pasak dan sengkang itu berbicara kelebihanmu, aku akui, dan kekuranganmu juga aku akui. Nah, kalau kita saling menyadari sesama itu ada kelebihan, aku juga ada kekurangan, harus saling melengkapi. Tahu enggak saudara, kalau itu terjadilah
yang namanya papan jenang bisa disalut emas. Seperti di dalam Mazmur pasal 133. Sungguh alangkah indahnya kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena di tengah-tengah kerukunan itu Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Amin. Roh kerukunan turun untuk merukunkan hati saudara dengan sesama. Amin. Berkat untuk selamanya turun dalam kehidupan. Tidak usah khawatir hari esok, urusannya pemilik kita. Kita dimiliki Sang Pencipta. Amin. Nah, ini cara untuk mempermanenkan sembah. Nah, kalau kita ini semakin menyatu dalam sembah, bumi semakin dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Allah sangat menyayangi kita. Allah sangat menyayangi kita. Amin. Saudara percaya disayangi Tuhan? Wah, Roh Kudus itu di dalam Roma pasal 8 ayat 24-28. Roh Kudus luar biasa dia. Roma pasal 8 ayat 2, mulai dari ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kalau kita mengharapkan keselamatan, pertolongan, pembelaan, rezeki yang belum kita lihat, dinantikan dengan tekun dan imannya yakin. Amin. Ya, terus Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang Jadi kudus. kalau Roh Kudus membantu kita berdoa, itu bukan dengan akal, bukan dengan ini apa, rangkaian bahasa yang runtut, bukan, dengan bahasa roh. Jiwa roh kita ini dibawa masuk ke hadiratnya. Kalau saudara pas berat sekali, Roh Kudus membantu dalam doa makrifat, bernyanyi, memuji dalam roh. Roh Kudus menyelidik. Kesaksian Bu Kristina tadi bagus itu. Seperti firman tadi, sumbernya itu mezbah korban. Dosa sekecil apapun menghambat. Lebih baik mengasihi, lebih baik berkata yang benar daripada kata salah. Karena apa? Setiap detik hidup kita ini disoting, saudara. Disoting. Daripada bersungut-sungut, berkata anjing, koyo tikus. Saudara, eman-eman mulut ini. Berkati sesamamu itu juga ciptaan Tuhan. Amin. Berkati. Nah, kalau orang itu menolak, berkat turun atas kita. Amin. Oh, saudara, Allah menyelidik. Lah saya enggak makan obat, cuma berdoa. Doanya itu Roh Kudus yang membantu, yang menuntun. Ini loh caranya berdoa seperti ini. Beresi dulu pikiranmu, hatimu. Seperti ini Markus pasal 11 ayat 25-26. Kalau kamu berdoa, ampuni sesamamu yang jengkel itu, yang membuat hatimu rasanya enak itu, ampuni.
Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Lebih baik mengampuni. Ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah diberi, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Nah, makanya ini firman. Terima dengan iman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita berusaha tetap mengasihi Dia. Tidak usah bingung. Di sana terjadi musibah, di sebelah sana terjadi musibah. Jaga metre Roh Kudus, jangan sampai diganti oleh metrenya antikris. Tetap menyembah, tetap tenang. Pemeliharaan turun atas keluargamu, anak-anakmu, menantumu, cucu-cucumu dipelihara Tuhan. Tangkap firman, yakin, rasa khawatir. Waktunya berkat turun. Tidak ada yang bisa menahan, karena tangan Yang Maha Kuasa itu turun atas kita. Ini firman Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai yang 12. Untuk siapa kan? Untuk orang kecil, saudara. Philadelphia itu kecil, miskin dibanding Laodikia. Tetapi yang kecil, yang lemah ini nurut firman. Dia metre dari Roh Kudus dijaga. Ini saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, Wahyu 3:8. Dan pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jangan menyangkal nama Yesus. Tetaplah teguh, tetaplah yakin. Kalau Dia sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan yakinlah Tuhan sudah membuka pintu pertolongan, pintu mujizat turun dalam kehidupan kita. Kalau itu jatah, rezeki jatahmu, apapun yang menghambat, Tuhan akan singkirkan. Dan rezeki itu akan didatangkan oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan itu sudah mendatangkan rezeki. Terima itu dalam iman, dalam perjalanan rezeki ini nanti akan sampai ke tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian. Kita akan tunggu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu di Kalvari. Pengorbananmu di Kalvari mengangkat semua hidup kami, kesesakan hidup kami, kesengsaraan hidup kami, sakit penyakit kami, semua telah Engkau tanggung di bukit Jordan. Dan kami percaya saat ini Kau ada di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan,
Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetap memiliki sukacita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.